Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 17 Juni 2025. Topik, setiap hidup manusia ada waktunya. Nas renungan kita hari ini, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudaraku, kemarin lusa ada sebuah cerita yang menyedihkan kepada orang-orang yang mengasihinya. Peristiwa ini mirip dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, juga menimpa kerabat istri, yaitu meninggal saat berbelanja di supermarket. Kita katakanlah namanya si Polan. Si Polan dengan sadar berangkat dan masuk di supermarket sebagai pusat perbelanjaan, tidak ramai kebetulan. Saat itu dengan sadar, ia mengetahui keadaan dirinya tiba-tiba tidak dalam kondisi seimbang dan terjatuh. Setelah ia mendapat bantuan ternyata, dirinya tidak tolong. Apabila kita sadari dengan baik, bahwa dalam Alkitab, macam peristiwa hidup manusia ada tercatat. Pada nas hari ini, dengan jelas tertulis dalam kitab Pengkhotbah 3, bahwa di bawah kolong langit ini ada peristiwa untuk lahir dan ada peristiwa untuk meninggal. Ya, dengan jelas tertulis, ada waktu untuk meninggal. Artinya bahwa manusia di bawah kolong langit ini tidak akan terlepas dari peristiwa untuk meninggal. Saudaraku, memang tidak terelakkan peristiwa itu. Sebagai manusia kita pasti tidak terlepas dari kesedihan dan bahkan ada yang sampai berlebihan hingga pingsan. Karena peristiwa meninggal adalah satu bentuk perpisahan kekal di dunia. Kita sebagai umat Kristiani memahami kematian bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah transisi. Karena kita sebagai orang percaya kepada Kristus, bahwa orang mati akan dibangkitkan kembali dan akan menerima hidup kekal. Jadi, kematian adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Alkitab menekankan bahwa keselamatan dan kehidupan kekal diperoleh melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui kematian itu sendiri. Dalam iman Kristiani, kematian dipandang sebagai akhir kehidupan duniawi, dan keberlangsungan hidup dunia itu hanya bersifat sementara. Seandainya, ada 10 orang yang memiliki pekerjaan yang sama, tetapi waktu mereka meninggal, cara mereka meninggal tidak dapat diprediksi. Yang tahu hanyalah Tuhan Allah, sebab Dialah pemilik waktu kita. Apakah orang Kristen pergi ke surga saat mereka meninggal? Tidak. Alkitab menyamakan kematian dengan tidur, kondisi tidak sadar, bagi semua orang. Itu berarti bahwa orang Kristen tidak pergi kemana-mana setelah kematian. Tetapi dalam Alkitab, mengungkapkan bahwa umat Allah akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus Kristus dan akan memerintah bersamanya di bumi. Ada anggapan lain, bahwa dengan meninggalnya seseorang, maka berhentilah ia dari status hidupnya secara kekal dan menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya, untuk dibangkitkan. Sebab rumah yang telah disediakan Tuhan baginya di surga sudah selesai. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada teman atau tetangga kita yang ditinggal pergi karena kematian istri, atau suami dan atau anaknya. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
mencari kepuasan dunia, mementingkan diri sendiri, melakukan segala dosa dan noda yang hina. Ingat, ingat, hai manusia, hidup kita di dalam dunia ini tiada kekal selamanya. Jangan kita lupakan Dia, Tuhan yang memberi hidup ini. Semua yang kita miliki selagi hidup di dunia ini akan berakhir semuanya. Entah kemana perginya dan di mana tujuannya. Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia, hidup kita di dalam dunia ini tiada kekal selamanya. Jangan kita lupakan Dia, Tuhan yang memberi hidup ini.